What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you wanted tonight. Perjalanan saya menuju Museum Taman Prasasti dan Museum Nasional ditempuh dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Di perjalanan menuju kedua museum saya melewati Monumen Nasional atau Monas yang terletak di wilayah Jakarta Pusat. Museum pertama yang saya kunjungi adalah Museum Taman Prasasti. Museum Taman Prasasti terletak di pusat kota Jakarta, tepatnya di Jalan Tanah Abang 1, nomor 1, Jakarta Pusat. Hai teman-teman semua, akhirnya saya sampai di Museum Prasasti. Yuk kita lihat ada apa aja di dalam museum ini. Museum Taman Prasasti adalah sebuah museum cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda. Museum ini memiliki koleksi prasasti nisan kuno serta miniatur makam khas dari 27 provinsi di Indonesia. Yuk teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam Museum Taman Prasasti-nya. Nah guys, berikut ini ada peti jenazah IR Soekarno, peti jenazah yang pernah membawa tokoh proklamator Bung Karno dan Bung Hatta menuju tempat persemayaman terakhir. Nah guys, di sini juga ada kereta pengangkut jenazah, berfungsi sebagai pengangkut jenazah orang Belanda yang diturunkan dari perahu yang membawanya dari Kali Keruput untuk dibawa ke pemakaman. Kereta ini hanya digunakan untuk orang Belanda, tidak digunakan untuk orang pribumi. Guys, dari tadi aku salfok banget sama patung wanita menangis. Jadi ini adalah patung wanita menangis. Konon dahulu patung ini dibuat untuk merefleksikan penderitaan seorang pengantin baru yang ditinggal pergi suaminya yang meninggal karena wabah malaria di Batavia. Guys, di sini ada prestasi Adami Caroline Claessens. Adami Caroline Claessens adalah seorang tokoh misionaris Katolik di Batavia. Salah satu jasa Claessens adalah ia membangun kembali gereja katedral yang sempat roboh pada Mei 1890. Di sini juga ada prestasi Walterus Jacobus Staal, juga adalah seorang misionaris Katolik di Batavia. Ia melanjutkan pembangunan gereja katedral setelah kematian Claessens. Guys, aku melihat di sini ada makam keluarga E.J.W. van Delden. Van Delden adalah seorang juru tulis VOC di Maluku. Ia juga diketahui pernah memimpin kongsi dagang tersebut. VOC dan Belanda adalah dua hal yang berbeda. VOC disebut sebagai organisasi turunan primer yang menyokong Belanda dan mendapat banyak hak dari Belanda. Lalu guys, di sini juga ada monumen Peter R. Berveld, batu nisan berbentuk tembok besar dengan kepala tengkorak tertancap di atasnya adalah orang Belanda keturunan Jerman yang pernah merencanakan makar dan pembunuhan massal di pemerintahan Belanda. Tinggi dan memiliki warna hijau, itulah ciri dari monumen J.J. Perry. Ia dikenal sebagai Panglima Perang Divisi Militer Besar Belanda di Jawa. Berkat jasa dan keberaniannya, ia dianugerahi gelar bangsawan, kehormatan tertua dan tertinggi dari kerajaan Belanda. Nah guys, di sini ada makam Olivia Mariam Raffles, adalah istri pertama Thomas Tamworth Raffles, pendiri Kebun Raya Bogor dan pendiri Singapura. Nah guys, di sini aku juga melihat ada patung Pastor Van der Grinten, adalah seorang pastor gereja Katolik Batavia. Semasa hidupnya, ia sangat disayangi banyak orang karena memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Untuk mengenang budi baiknya semasa hidup, dibuatlah patung berwarna coklat dengan desain yang menyerupai sosok dirinya. Nah guys, di sini juga ada prestasi 30 tentara Kekaisaran Jepang yang tewas melawan sekutu. Selain dominasi makam Belanda, di Museum Taman Prasasti juga terdapat prestasi 30 tentara Kekaisaran Jepang yang tewas melawan sekutu. Selain itu ada prestasi Suhakji, aktivis muda era 60-an yang saat itu vokal menentang kediktatoran aturan pemerintah Indonesia. Nah guys, yang terakhir ini ada prestasi KP Tianjas.
Nah teman-teman, jadi itulah isi peninggalan yang ada di dalam Museum Taman Prasasti. Nah, sekarang kalian jadi sudah tahu nih peninggalan-peninggalan Belanda yang ada di dalam Museum Taman Prasasti. Selanjutnya, aku akan pergi berkunjung ke Museum Nasional. Perjalanan saya menuju Museum Nasional melewati Patung Kuda Monas di wilayah Jakarta Pusat. Museum Nasional Indonesia atau sering disebut dengan Museum Gajah adalah sebuah museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12 Jakarta Pusat. Hai guys, setelah dari Museum Taman Prasasti, akhirnya saya sampai di Museum Nasional. Ikutin terus ya guys. Yuk guys, langsung aja kita masuk ke dalam Museum Nasional. Kira-kira di dalam Museum Nasional ada apa aja ya? Tonton terus video sampai habis ya guys. Di dalam museum terdapat patung Brahma. Brahma atau dewa berkepala 4 melambangkan 4 kitab Veda, 4 yuga, dan 4 warna. Thomas Stamford Raffles mencatatnya dalam History of Java pada tahun 1817. Selain patung Brahma, terdapat patung Ganesha. Ganesha adalah putra Siwa dan Parwati yang menjadi dewa pengetahuan, kebijaksanaan, dan pengusir rintangan dalam agama Hindu. Di dalam museum terdapat banyak patung loh guys, seperti contoh terdapat patung Meregek, Raka anak Gunung Gede, dan Nyana Ida Bagus. Kemudian, terdapat lukisan representasi simbolis masa pendudukan Jepang. Lukisan ini menggambarkan keadaan kota Bali ketika masyarakatnya cemas menantikan kedatangan pasukan sekutu pada saat pendudukan Jepang di Bali. Selanjutnya, terdapat tombak Ibaru Guduk. Tombak ini merupakan bukti perjuangan Dewa Agung Jambe II. Kemudian, terdapat Kakawin Nagara Kratagama. Nagara Kratagama adalah karya Empu Prapanca yang menguraikan kondisi Majapahit pada masa Hayam Wuruk. Terdapat juga Prasasti Baru. Prasasti ini dikeluarkan oleh Sri Maharaja Airlangga yang isinya menyebutkan tentang pemberian status kepada penduduk desa baru. Selain patung, di Museum Nasional terdapat juga ruangan yang berisi manusia purba di Indonesia loh guys, seperti Homo erectus. Manusia purba ini memiliki bentuk fisik yang berbeda dengan manusia modern atau Homo sapiens. Namun, mereka dapat berjalan tegak dan beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya, terdapat rekonstruksi Homo erectus Sangiran 17. Rekonstruksi ini dilengkapi dengan penggambaran lingkungan masa lalu dan bola batu yang digunakan dalam berburu. Dan yang terakhir, terdapat Pithecanthropus perunggu. Kria logam karya Suherman ini terinspirasi dari bentuk wajah Sangiran 17. Nah guys, sekarang kalian sudah tahu di dalam Museum Nasional ada banyak sekali peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Kita, sebagai generasi muda harus merawat dan menjaga peninggalan sejarah di negara kita. Kamsahamnida teman-teman, sudah mengikuti saya mengunjungi Museum Taman Prasasti dan Museum Nasional. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semua ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.